Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوة الإيمان رحمني الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah SWT alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sebab nikmat Allah SWT semua kebaikan menjadi sempurna. Di malam ini Allah mempertemukan kita kembali dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama yang mulia ini. Dan di malam ini ikhwah, kita melanjutkan pelajaran fikih Al-Wajiz. Sekarang kita di halaman 109. Kita masih membahas tentang rukun-rukun sholat. Ya. Sekarang kita memasuki rukun sholat yang ke-13. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhir. Selanjutnya mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan rukun sholat yang ke-13, yaitu bersolawat kepada Nabi SAW setelah tasyahud akhir. Yani sholawat setelah tasyahud akhir ini bagian dari rukun. Dimaklumi bahwasanya rukun apabila tidak terpenuhi atau ditinggalkan secara sengaja, sholatnya tidak sah. Apabila rukun ditinggalkan karena lupa, maka harus diulang. Satu rakaat yang di situ ada rukun yang tertinggal, rakaat tidak terhitung, harus ditambah atau diganti dengan rakaat yang baru. Maka perlu dipahami pentingnya rukun, dan kita perlu menghafal agar kita mengetahui bagaimana ketika kita terlupakan dari rukun misalnya, apa yang harus kita lakukan. Maka kata para ulama, yang kita harus lakukan adalah menyusul rukun itu, mengulang rukunnya dan rukun setelahnya. Apabila dalam satu rakaat ada rukun yang terlewat, misalnya ada rukun yang terlewatkan setelah baca surat, misalnya langsung sujud, ya, kemudian dia baru sadar setelah posisi sujud misalnya, maka dia harus berdiri lagi mengulang rukuknya. Dia berdiri, dia rukuk, kemudian dilanjutkan dengan i'tidal, dia sujud. Nah, nanti di akhir sholat dia menambal kesalahannya tadi dengan sujud sahwi di akhir sholat. Jadi sujud 2 kali sebagai penambal cacat atau kekurangan di dalam sholat karena ada sesuatu yang lupa. Baik. Jadi sholawat kepada Nabi SAW setelah tasyahud akhir itu bagian dari rukun. Ini berdasarkan hadis dari Fadhalah bin Ubaid al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat seorang laki-laki yang ia yusalli di sini
Kata para ulama, maknanya adalah doa. Ya. Syekh Shalih Fauzan ketika mensyarah hadis ini dan dalam syarah hadis yang lainnya, hadis tentang Fadl bin Ubaid al-Ansari ini, Rasulullah SAW melihat seseorang yang sedang berdoa. Karena yusolli, salat secara lugah maknanya adalah doa. Sedangkan salat menurut istilah syariat adalah yang kita fahami sebagaimana penjelasan para ulama, yaitu perbuatan yang dimulai dengan takbir, perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir yang diakhiri dengan salam. Nah, yusolli di sini kata para ulama maknanya adalah doa. Rasulullah SAW melihat ada orang yang berdoa, lam yahmadillaha wa lam yumajjidhu. Dia tidak memuji Allah Ta'ala dan tidak mengagungkannya. Yumajjidhu. Al-majdu itu ikhwan, al-majdu itu apabila terkumpul padanya seluruh sifat kesempurnaan. Ya, jadi yumajjidhu artinya mengagungkan Allah dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaannya. Walam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia tidak pula membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ansarafa, dan ia pun pergi. Ya. Rasulullah melihat ada orang dia berdoa, tidak memuji Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak bersalawat kepada Nabi, setelah itu dia pergi. Yani langsung berdoa dan dia pergi. Kalau disebutkan dalam kitab syarah hadis, hadis ini ada kemungkinan yang dimaksud adalah doa setelah tasyahud akhir. Karena ada targhib, ada perintah bagi kita untuk berdoa setelah membaca tasyahud akhir. Ini disebutkan dalam sebagian syarah hadis. Ada juga yang mengatakan kemungkinan juga ini dilakukan di waktu sujud. Tetapi yang lebih dekat sebagaimana mu'allif rahimahullah ta'ala meletakkan hadis ini dalam pembahasan tasyahud akhir. Jadi dimungkinkan hadis ini orang ini berdoa di tasyahud akhir. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bersabda, ajila hadza, orang ini telah tergesa-gesa. Fada'ahu wa qala lahu wa li ghairihi. Lalu Nabi SAW memanggilnya dan berkata kepadanya dan berkata pula kepada selainnya. Apa kata Nabi? Idza shalla ahadukum falyabda bi tamjidi rabbih wa tsana'i alaihi. Apabila salah satu di antara kalian berdoa, shalla di sini bermakna doa, maka hendaklah dia memulai dengan mengagungkan Rabb-Nya dan menyanjungnya, memuji dan menyanjung Allah SWT. Dan ini di antara adab berdoa, ya, agar doa itu diterima oleh Allah SWT. Setelah memuji dan mengagungkan Allah, wal yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah ia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u bima syaa, setelah itu baru dia berdoa dengan apa yang dia inginkan. Ini hadis sahih, ya, dikeluarkan Tirmizi, Abu Dawud. Baik. Mu'allif rahimahullah ta'ala mendatangkan hadis ini, ya, mendatangkan hadis ini sebagai dalil bahwasanya salawat kepada Nabi SAW itu adalah bagian dari rukun, yakni setelah tasyahud akhir. Ya. Karena kita sebutkan tadi dalam syarh hadis ini dibawa kepada orang yang berdoa setelah tasyahud akhir. Maka hendaklah dia memulai dengan memuji Allah Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi SAW. Nah, bersalawat itulah yang dimaksud sebagian dari rukun salat. Kemudian mu'allif mendatangkan lagi hadis dari Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Aqbala rajulun hatta jalasa baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indahu." Seorang laki-laki datang sehingga ia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu 'indahu, sedangkan kami ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, jadi Abu Mas'ud menceritakan ada seorang laki-laki datang, kemudian duduk di hadapan Nabi, kami sedang bersama Nabi SAW. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, amma salamu alaika faqad arafnahu. Wahai Rasulullah, adapun salam kepadamu, maka kami telah mengetahuinya. Kata para ulama, maksudnya adalah Nabi SAW telah mengajarkan kepada para sahabat bagaimana mereka mengucapkan salam kepada Nabi. Yani assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, yang pernah kita bahas. Fa kaifa nusalli alayka idza nahnu shallaina alayka fi salawatina? Maka atau lalu bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu ketika kami bersalawat kepadamu di dalam salat kami? Jadi yang ia tanyakan adalah kaifiyah atau tata cara salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi, semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepadamu, atau semoga Allah Ta'ala bersalawat kepadamu. Karena salawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Aliyah rahimahullah Ta'ala, adalah Allah Ta'ala menyebut-nyebut, memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang tinggi. Itu makna salawat Allah kepada Nabi SAW. Qala, berkata Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, fasamata hatta ahbabna anna rajula lam yas'alhu. Lalu Rasulullah SAW pun diam, tidak menjawab. Ya. Dan ini kebiasaan Nabi SAW. Beliau diam menunggu wahyu. Dan ini menjadi dalil bahwasanya sholawat kepada Nabi SAW itu tauqifiyah. Tauqifiyah yakni terikat dengan dalil. Ya, tidak boleh seseorang itu merangkai-rangkai sholawat sendiri. Terlebih Allah SWT yang perintahkan kita untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Kemudian Allah Ta'ala memanggil wahai orang beriman, hendaklah kalian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapkanlah salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini kata para ulama dalil perintah untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perintah itu bagian dari ibadah. Dan ibadah ikhwah sifatnya adalah tauqifiyah. Ibadah itu menunggu dalil. Karena salat adalah bagian dari ibadah, maka ibadah itu harus menunggu dalil. Ya. Makanya sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Lalu Rasulullah SAW diam, kemudian sampailah kepada beliau SAW wahyu. Ya. Sampai kemudian Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hatta ahbabna anna rajula lam yas'alhu. Sehingga kami pun lebih suka kalau orang itu tidak bertanya kepada Nabi. Karena para sahabat ya di hadapan yakni Nabi SAW di hadapan para sahabat itu memiliki hibah, memiliki wibawa. Jadi para sahabat memuliakan Nabi SAW, dan itu diwarisi oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ketika mereka berada di hadapan guru-guru mereka, yakni memuliakan. Summa qala, kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun menyampaikan kepada orang yang bertanya tadi, bagaimana cara kalian bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Idza antum shallaitum alayya, ketika kalian bersalawat kepadaku, faqulu, maka ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad al-hadits. Ya. Ini diturunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafaz bagaimana kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang faedah afdhalu siyaghi salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam marwahu Ka'ab bin Ujrah.
Di sana ada beberapa riwayat redaksi salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang paling utama sirah atau lafaz salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Qulna, kami pernah berkata, ya Rasulullah, qad alimna aw arafna kaifa assalamu alayka, fa kaifa salatu?" Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana kami bersalawat kepadamu? Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Qulu, ucapkanlah, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Hadis ini yang paling utama tentang sirah atau bentuknya salawat kepada Nabi SAW. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dari sisi tingkatan hadis yang paling sahih. Hadis yang paling sahih adalah hadis yang dikeluarkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Bukhari dan Muslim, yang disebut dengan atau istilah para ulama muttafaqun alaih. Nah, bukan berarti keduanya sepakat ya. Akan tetapi hadis ini dikeluarkan Bukhari, Muslim juga mengeluarkan. Sehingga para ulama mengistilahkan karena kedua-duanya ini mengeluarkan hadis yang sama, maka disebut dengan hadis yang disepakati keduanya. Baik. Jadi ini lafaz kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Adapun menambahkan dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maka ini jelas tidak boleh. Mana dalil yang mengatakan tidak boleh? Ya. Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa kepada Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, doa sebelum tidur. Ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya, wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwidu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika, ya, rahbatan wa rahbatan amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan dan dengan nabi yang engkau utus. Lalu Imran bin Husain mengubah wa bi nabiyyika allazi arsalta diganti dengan wa bi rasulika allazi arsalta. Dia mengganti lafaz nabiyika dengan rasulika. Ya. Mana yang lebih utama? Nabi atau Rasul? Ya, secara perasaan Rasul lebih baik, ya kan? Secara perasaan. Maka ibadah itu bukan dengan hawa nafsu atau perasaan kita tidak. Kemudian beliau ditegur oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, ketika aku ajarkan kepada kau doa, maka kau jangan merubah. Nah, dari hadis itu, ikhwah, sebagaimana kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, hadis ini menjadi dalil bahwasanya ketika doa diajarkan Nabi, maka tidak boleh menambah dan mengurang. Tidak boleh menambah dan mengurang. Nah, baik. Kemudian kita lanjut rukun yang terakhir. Rukun yang ke-14 yaitu assalam, salam serta tasyahud akhir. Maka bagian dari rukun salat adalah salam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Miftahu salati tahur wa tahrimu at-takbir wa tahrimu at-taslim." Ya. Hadis hasan sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan miftahu salat, kuncinya salat adalah at-tahur, suci. yakni bersuci dari hadas dan najis, baik hadas besar atau najis kecil. Ya. Sebagaimana sebagian ulama memberikan ibarat salat itu ibarat rumah. Seseorang tidak bisa memasuki rumah melalui
kecuali melalui pintunya. Dan kuncinya adalah tahur. Ya. Wa tahrimuha takbir, dan keharaman salat adalah takbir, yakni takbiratul ihram. Setelah seseorang memulai dengan takbiratul ihram, maka haram baginya melakukan hal-hal yang membatalkan salat. Berbicara, melakukan gerakan yang tidak dibutuhkan di dalam salat, berbicara, makan, minum, dan seterusnya, haram. Wa tahliluha taslim, dan halalnya salat adalah salam. Ya. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya salam itu bagian dari rukun salat. Nah, baik. Ikhwah, jadi ini kita perlu ingat dan perlu hafal ya, rukun-rukun salat. Karena tadi telah kita sebutkan, nanti kita akan sebutkan juga tentang wajib salat, rukun dan wajib, ikhwah. Kata para ulama, kedua-duanya apabila ditinggalkan secara sengaja, maka salatnya tidak sah. Saya ulang lagi, rukun dan wajib. Nanti kita akan membahas tentang apa saja kewajiban salat. Ya. Akan tetapi keduanya ada perbedaan. Ketika orang meninggalkan rukun dan meninggalkan wajib, kalau kedua-duanya ditinggalkan dengan sengaja, salatnya tidak sah. Tetapi ketika lupa misalnya, maka di sini kalau kita lupa meninggalkan rukun, wajib mengulang. Seperti tadi kita contohkan, sebenarnya salat itu cara mengajarnya gimana? Kata Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Caranya harus praktek, ya. Asalnya itu. Makanya Rasulullah SAW ketika mengajarkan salat kepada para sahabat, beliau salat di atas apa? Mimbar, ya kan? Supaya tampak oleh sahabat yang lainnya. Begitu pula para sahabat mengajarkan salat kepada anak-anaknya, bagaimana? Anaknya melihat orang tuanya sholat. Di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sholat sunnah di rumah, itu diantaranya adalah selain agar rumah itu bercahaya dengan ibadah, zikir, qiraatul Quran, di antara faedah lainnya adalah agar kita bisa memberikan keteladanan kepada anak-anak kita, memberikan contoh bagaimana sholatnya, sehingga anak itu melihat orang tuanya, gerakan orang tuanya ketika ruku, ketika i'tidal, sujud, dan seterusnya. Itu cara mengajarkan sholat. Nah, jadi kalau rukun yang tertinggal, kata para ulama, kalau tertinggalnya karena lupa, maka harus diulang. Misalnya seseorang setelah baca surat misalnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dia lupa, dia takbir langsung sujud misalnya. Begitu sudah posisi sujud sempurna, dia baru sadar dia belum rukuk misalnya. Berarti dia meninggalkan apa? Rukun kan? Maka dia harus bangkit lagi berdiri, dia kemudian rukuk, dilanjutkan dengan i'tidal dan sujud. Nah, lupanya tadi itu harus ditambal. Gimana caranya? Dengan sujud sahwi sebelum salam. Bisa dipahami di sini. Tapi kalau rukun itu sudah lewat, misalnya kita masih contohnya tadi ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, langsung sujud pertama, kemudian duduk, sujud lagi, dia berdiri, masuk membaca Al-Fatihah, rakaat kedua, dia baru sadar tadi ada rukun yang lewat, maksudnya rukunnya kelewatan. Maka pada saat itu satu rakaat tadi tidak dihitung, tidak terhitung karena ada rukun yang tertinggal. Maka dia tambahkan satu rakaat lagi dan sujud sahwi sebelum salam. Bisa kami tidak? Insyaallah ya. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus mengerti ya, sholat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Adapun sunnah ikhwah, ketika kita tinggalkan secara sengaja, sholat kita tetap sah. Sholat kita tetap sah, akan tetapi sholat kita tidak sempurna. Karena Rasulullah SAW setiap sholat beliau melengkapi tiga-tiganya ya.
memenuhi tiga-tiganya, rukun, wajib dan sunnahnya. Nah, saya bacakan secara ringkas ya, rukun-rukun sholat supaya kita mengingat. Adapun rukun-rukun sholat di sini mu'allif menyebutkan yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu untuk sholat fardu. Adapun sholat sunnah maka tidak masuk dari rukun. Yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Yang keempat, ruku dengan tumakninah. Ruku dan tumakninah. Ini berarti 4 dan 5. Kemudian yang keenam dan ketujuh, iktidal setelah ruku dan tumakninah. Ya. Tumakninah itu kita berada di posisi rukun, ya. Tulang-tulang kita kembali ke tempatnya, kemudian kita membaca zikir. Ya, jadi setelah kita posisi ruku misalnya, tulang-tulang sudah di tempatnya masing-masing, kemudian kita baru membaca zikir. Subhana rabbiyal azim, minimal sekali. Itu wajibnya. Adapun adnal kamal ya, di bawah yang sempurna itu 3 kali kita baca subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, baru kita berdiri. Itu tumakninah. Kemudian rukun yang ke-8 dan 9 adalah sujud dan tumakninah di dalam sujud. Rukun ke-10 dan 11 duduk di antara 2 sujud dan tumakninah. Ya, tumakninah itu bagian rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian rukun yang ke-12 adalah tasyahud akhir. Rukun yang ke-13 salawat kepada Nabi SAW. Ya, setelah tasyahud akhir ini, setelah tasyahud akhir, salawat kepada Nabi bagian dari rukun. Kemudian yang terakhir ke-14 adalah salam. Ya. Ini adalah rukun-rukun salat yang tidak boleh tertinggal. Baik, sekarang kita masuk ke wajibatus salat. Wajibatus salat. Kewajiban-kewajiban salat. Nah, untuk kewajiban sholat ikhwah, ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya tidak sah. Kalau lupa, maka tidak perlu mengulang. Akan tetapi dia mengganti dengan sujud sahwi. 2 kali sujud sebelum atau di akhir sholat ya, sebelum salam. Nah, kita bacakan berkata mu'allif rahimahullah ta'ala, hafizallahu ta'ala. Yang pertama, kewajiban sholat yang pertama adalah takbiratul intiqal. Takbir intiqal. Intiqal itu perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Adapun pertama kali masuk sholat itu namanya takbiratul ihram. Kalau itu rukun ya. Yang wajib adalah takbiratul intiqal. Misalnya ketika kita hendak ruku, Allahu Akbar, hendak ruku, itu disebut dengan takbiratul intiqal. Intiqal itu artinya perpindahan. Wa qaulu sami'allahu liman hamidah. Termasuk wajib salat adalah ucapan sami'allahu liman hamidah. Ini diucapkan setelah selesai ruku, bangkit untuk iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Secara makna Allah mendengar orang yang memujinya. Ya. Ya, kemudian kita baca di posisi iktidal, Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Wahai Rabb kami, milikmu lah segala puji. Nah, ini semuanya adalah wajib. Ya, ini semuanya adalah wajib. Saya ulang lagi. Kewajiban salat yang pertama adalah takbiratul intiqal, ucapan sami Allah liman hamidah, dan Rabbana walakal hamdu. Hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW, kana Rasulullah SAW idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqum. Jadi Abu Hurairah menyifati salat Nabi SAW. Beliau SAW itu ketika berdiri salat, beliau bertakbir ketika sudah posisi berdiri. yakni berdiri menghadap kiblat, kemudian beliau bertakbir. Ya.
Jadi setelah berdiri baru bertakbir. Summa yukabbiru hina yarka'. Yang tadi namanya takbiratul ihram. Nah, kemudian beliau bertakbir ketika rukuk. Nah, ini namanya takbir intiqal. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau pun mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini seusai dari rukuk ya. Hina yarfa'u sulbahu minar rak'ah. Ketika dia mengangkat punggungnya dari rukuk. Ya, sebenarnya sulbahu itu maknanya apa? Tulang punggung. Ya, Ustaz Nur. Sulba itu apa maknanya? Tulang rukuk ya. Tulang rusuk. Tulang rusuk. Nah, karena kalau punggung itu zuhar. Tulang rusuk. Jadi ketika beliau mengangkat tulang rusuknya dari rukuk, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Summa yaqulu wa huwa qa'im, kemudian beliau mengucapkan dalam keadaan berdiri. Wawunya di sini wawu haliyah. Apa yang beliau ucapkan? Rabbana walakal hamd. Setelah posisi tegak, ya, karena istilah para ulama itu tulang-tulang sudah kembali ke tempatnya, baru kita membaca Rabbana walakal hamd. Dan ini harus tegak. Bagi yang dalam keadaan normal, dia harus posisi tegak. Summa yukabbiru. Kemudian beliau bertakbir lagi hina yahwi, ketika beliau hendak turun. Maksudnya turun sujudnya. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya, maksudnya dari sujud. Summa yukabbiru. Kemudian beliau bertakbir lagi hina yasjudu, ketika sujud lagi, sujud yang kedua. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya, yakni bangkit dari sujud yang kedua. Summa yaf'alu dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha. Kemudian beliau pun melakukan itu semuanya ya di salatnya sampai beliau menyelesaikannya. Setiap rakaat beliau membaca takbir sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu tadi. Wa yukabbiru hina yaqumu minas sintaini ba'dal julus. Dan beliau bertakbir ketika bangun dari rakaat yang kedua setelah duduk, maksudnya duduk tasyahud awal. Jadi setelah tasyahud awal bangkit membaca takbir. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Hurairah menukil sabda Nabi. Ini tadi hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini dalil bahwasanya takbir intikal itu adalah kewajiban salat. Termasuk bacaan sami Allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamd. Kemudian Syekh menukil sabda Nabi ya, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi hadis Abu Hurairah itu menjadi dalil tentang wajib-wajibnya salat. Insyaallah. Kemudian mu'allif melanjutkan, wa qad amara bidzalikal musii'a salatahu, dan beliau pun selain melakukannya, Abu Hurairah melihat perbuatan Nabi dalam salat. Ya, itu namanya sunnah fi'liyah. Selain itu beliau perintahkan, "Shallu kama ra'aytumuni," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Kemudian beliau juga memerintahkan kepada orang yang tidak benar salatnya, musii'as salatahu. Apa kata Nabi? Innahu la tatimu salatun li ahadin minan nasi hatta yatawadda'a fayadha'al wudu. Yakni mawadhi'ahu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya salat tidak sempurna li ahadin minan nas, untuk siapapun dari manusia, sehingga dia berwudu lalu dia meletakkan wudu, maksudnya di tempat-tempatnya, yakni mawadhi'ah. Jadi kata Rasulullah SAW, salat tidak akan sempurna sampai seseorang itu wudu dengan sempurna. Summa yukabbiru, kemudian ia bertakbir, yakni takbiratul ihram, wa yahmadullah azza wa jalla wa yathni alaihi, dan dia memuji Allah Ta'ala, menyanjungnya. Dimungkinkan maksudnya membaca Al-Fatihah atau membaca doa istiftah. Wa yaqra'u bima syaa minal Qur'an, dan dia membaca dengan apa yang dia mau dari Al-Qur'an. yakni setelah membaca Al-Fatihah
dia melanjutkan dengan surat dari yang dia hafal. Summa yaqulu Allahu Akbar, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, yakni ketika ruku. Summa yarka'u, kemudian dia ruku, hatta tatma'inna mafasiluhu, sehingga tenang. Mafasiluhu, yakni persendiannya. Jadi ketika ruku itu kita tumakninah sampai persendian kita itu tenang. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman. Kemudian setelah selesai rukunya, kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah sampai atau sehingga ia lurus dalam keadaan berdiri, yakni i'tidal. I'tidal itu sendiri maknanya adalah tegak. Summa yaqulu, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, ya, yakni untuk sujud. Summa yasjudu, kemudian dia sujud, hatta yatma'inna mafasiluhu. Sujudnya itu tumakninah sampai persendiannya itu tenang. Summa yaqulu Allahu Akbar, kemudian mengucapkan lagi Allahu Akbar, wa yarfa'u ra'sahu, dan mengangkat kepalanya, hatta yastawiya qa'idan, sampai dia itu tegak dalam keadaan duduk, yakni duduk di antara dua sujud. Ini pun diperintahkan tegak, ya. Jadi duduknya tegak karena posisi iftirash. Posisi iftirash kita bisa tegak. Summa yaqulu Allahu Akbar, kemudian mengucapkan lagi Allahu Akbar. Summa yasjudu, kemudian sujud, hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai persendiannya benar-benar tenang. Summa yarfa'u ra'sahu fa yukabbiru, kemudian mengangkat kepala lalu takbir. Ya. Takbir ini untuk berdiri dari sujud yang kedua. Fa idza fa'ala dzalika, kalau ia telah melakukan itu, faqad tammat sholatuhu, maka telah sempurna salatnya. Ya. Jadi hadis ini menjadi dalil tentang takbir intiqal, bagian dari wajibnya sholat. Nah, kita masih lanjut. Kemudian yang kedua, wajib sholat yang kedua adalah at-tasyahhudul awal, tasyahud awal. Tasyahud awal itu bagian apa? Wajib sholat. Walaupun sebagian ulama memilih bagian dari apa? Sunnah muakkadah. Ya. Seingat saya termasuk mazhab Syafi'i, atau disediakan sunnah qat'iyah. Tasyahud awal. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala beliau berkata, "Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyatu lillah." Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu." Apabila kalian duduk di setiap dua rakaat. Ini menjadi dalil, ya, asalnya setiap dua rakaat itu ada tasyahud. Ya. Terlebih salat yang lebih dari dua rakaat. Salat zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu kata Rasulullah, ucapkanlah at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Kemudian tsumma liyatakhayyar ahadukum min ad-du'a ajabahu ilayhi. Setelah membaca tahiyat, kemudian salah satu di antara kalian hendaklah ia memilih dari doa yang dia paling sukai. Jadi berdasarkan hadis ini, kata Rasulullah, "Fadiyatu bihi rabbahu."
hendaklah dia berdoa kepada Rabb-Nya. Kapan itu? Di tasyahud awal. Jadi tasyahud awal kita baca tadi at-tahiyatulillah sampai syahadat. Setelah itu boleh kita membaca doa. Ya. Nah, hadis ini menjadi dalil tentang wajibnya tasyahud awal. Waqad amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musi'a salatahu. Dan sungguh beliau telah memerintahkan untuk tasyahud awal itu kepada orang yang buruk salatnya, musi'a salat, orang yang buruk salatnya. Kata Nabi, "Idza jalasta fa idza jalasta fi wasati salati fatma'inna." Ketika engkau duduk di tengah-tengah salat, maka tumakninahlah. Waftarish fakhidaka al-yusra thumma tashahhad. Dan dalam engkau hamparkan pahamu yang kiri, maksudnya ini duduk iftirash, kemudian engkau bertasyahud. Ini menjadi dalil bahwasanya tasyahud awal itu bagian dari wajib-wajibnya salat. Yes. Kemudian yang ketiga, ikhwan, sebenarnya ada pembahasan terkait dengan tasyahud awal ya. Baik, saya mengingatkan sedikit karena ada sebagian kita ya, termasuk kita sendiri sering lupa terkait dengan fikih ketika seseorang itu lupa tidak tasyahud awal. Ya, ini lupanya itu setelah posisi berdiri tegak. Di rakaat kedua bangkit langsung berdiri. Baik. Apa yang harus dilakukan kalau sudah berdiri tegak? Diteruskan. Kalau sudah tegak tidak boleh mengulang lagi. Karena apa? Karena ini bukan rukun, tetapi wajib saja. Nah, nanti kita ganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau posisi kita belum tegak, misalnya kita baru separuh berdiri, apa yang kita lakukan? Kembali dulu. Seperti itu ya. Nah, saya pernah melihat imam itu sudah berdiri, kemudian jamaahnya mengingatkan subhanallah. Imamnya bingung, akhirnya duduk lagi. Padahal sudah berdiri. Makmumnya bertahan di bawah lagi. Ini jadi masalah juga. Harusnya makmumnya belajar fikih juga. Jadi kalau imam sudah tegak, imam tidak mau kalah makmum berdiri, jangan ikut duduk. Ya. Nah, ini perlu kita pelajari bersama. Baik. Kemudian yang ketiga, ikhwan, kita azan dulu aja. Azan dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita melanjutkan, ikhwan. Ya. Di sini mu'alif hanya menyebutkan ada 3 wajib sholat. Jadi untuk wajibnya sholat hanya 3. Yang pertama takbiratul ihtiqam, yang kedua adalah tasyahud awal, dan yang ketiganya beliau memilih untuk mengambil sutrah. Kita lihat. Wajibu alaihi idza qama ila salati ayattakhidha sutratan baina yadayhi. Wajib bagi orang yang salat
ketika dia berdiri sholat untuk menjadikan sutrah di hadapannya. Tamna'ul murur amamahu, di mana sutrah itu akan menghalangi orang yang lewat di depannya. Wa takuffa basarahu amma wara'aha, dan sutrah itu menahan pandangannya dari belakang sutrah. Jadi supaya pandangannya itu tidak terlepas ya, tetapi pandangannya itu tertuju kepada di belakang sebelum sutrah, di hadapan sutrah. Ya, ini melihat ke tempat sujud. Ini berdasarkan hadis dari Sahal bin Abi Hathmah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin." Apabila salah satu di antara kalian salat, maka adalah salat menghadap ke sutrah. Wal yadnu minha, dan adalah dia mendekat dari sutrah. Wala yaqta'u syaitan alaihi salatahu. La yaqta'u syaitan tidak akan memutuskan salatnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini cara istidlalnya atau cara berdalilnya mu'allif hafizahullah taala, hadis ini menunjukkan wajibnya sutrah. Karena beliau memerintahkan apabila salah satu di antara kalian salat, maka hendaklah dia salat menghadap sutrah dan mendekat darinya. Kemudian beliau pun menguatkan dengan hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La tusalli ila sutratin." Janganlah kamu salat kecuali menghadap sutrah. Ada larangan salat kecuali dia menghadap sutrah. Wala tada' ahadan yamurru baina yadayk. Jangan biarkan seorang pun yang berjalan di hadapanmu. Fa in aba, ya, kalau dia tidak mau, fal tuqatilhu, maka lawan dia. Jadi kalau ada orang mau lewat, ditahan. Kalau dia tetap mau lewat, maka dilawan. Fa inna ma'hu al-qarin, karena sesungguhnya ia bersama qarin. Nah, ini menunjukkan bahasanya sutrah itu wajib ya. Selanjutnya mu'allif mengatakan wa tahaqqaqu sutrah bil jidar, dan sutrah itu bisa terwujud dengan adanya tembok. Yani kita salat menghadap ke arah tembok. Wal ustuwanah di sini bermakna sariyah, tiang. Salat menghadap ke tiang misalnya, tiang masjid. Wal asa al maghruzati, bisa juga tongkat yang ditancapkan misalnya. War rahilati, dan tunggangan. Ya'riduha atau yu'riduha fayusalli ilaiha. Tunggangan yang ia bentangkan, kemudian dia salat menghadap tunggangan itu. Misalkan kebiasaan orang Arab, unta ya, dibentangkan untanya, kemudian dia salat menghadap ke untanya itu. Ini juga boleh. Wa qallu ma yujzi'u mithlu muqsinatir rahli, dan minimal yang mencukupi sutrah yaitu seperti mu'khirati rahli, pelana yang bagian belakang, yang biasa dijadikan untuk sandaran orang yang berkendara. Seukuran berapa ya? 1 jengkal ya? Tidak? 30 cm. Jadi belakang pelana itu ya biasa buat sandaran orang yang berkendara ya. Seukuran itu minimal sekitar 30 cm. Ini berdasarkan hadis Musa bin Talha dari ayahnya, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mukhiratir rahli falyusalli wa la yubali man marra wara'a dzalik." Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu kalian meletakkan di hadapannya semisal mukhiratir rahli, belakang pelana itu yang biasa buat sandaran pengendara ya, seukuran 30 cm tadi, fal yusalli, maka dah dia salat. Jadi kalau sudah meletakkan sutrah walaupun hanya seukuran 30 cm itu, maka boleh dia salat. Wala yubali man marra wara'a dzalik, tidak usah pedulikan orang yang berjalan di belakangnya pelana tadi.
yakni sudah tidak di tempat sholatnya. Nah, ini hadis-hadis yang menguatkan pendapat beliau bahwasanya sutrah itu adalah bagian dari wajibnya sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.